Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar dari teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kalian sudah tahu nggak kita berkumpul ini dalam rangka apa? Tahu. Silahkan. Dalam rangka untuk konseling kelompok sama-sama. Ya, betul sekali apa yang dikatakan temannya, bahwa kita kali ini akan melaksanakan konseling secara berkelompok. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Ya, silahkan Titit. Konseling yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, mungkin ada lagi dari Rifan. Belum tahu. Oh, ini Rifan belum tahu. Nah, kalau dari Inun? Konselor yang memberikan bantuan kepada konselingnya secara bersama-sama. Baik, kalau dari Inggit apa? Ya, konseling itu dilakukan bersama-sama dalam 2 atau lebih orang. Oh, oke. Nah, jadi begitulah seperti yang dikatakan teman-teman itu sudah benar semua. Jadi akan saya jelaskan kembali apa itu konseling secara berkelompok. Yang mana bimbingan dan konseling secara kelompok adalah pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli dengan menggunakan dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok adalah perkumpulan dari berapa konseli yang di situ jadi satu. Jadinya kan berkelompok kalau lebih dari 2 orang. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau mengenai apa itu asas-asas dari konseling sendiri, itu ada beberapa asas, yang mana ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kalian katakan sebagai konseli, kita dan juga saya sebagai konselor itu akan terjamin rahasianya karena asas kerahasiaan tersebut. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk menjaga kerahasiaan ini? Siap. Ya, alhamdulillah. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, yang mana antara konseli satu ke konseli lain saling terbuka dan juga saya sendiri juga harus terbuka kepada kalian semua. Dan ada juga asas kesukarelaan. Jadi kalian itu sukarela datang ke sini tanpa paksaan siapapun. Jadi kalian juga sukarela datang, sukarela untuk nanti memberikan pendapat dan juga argumennya untuk diskusi kita ke depan dalam penyelesaian masalah ini. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya itu dalam konseling kelompok akan menerapkan dari teknik sosiodrama. Teman-teman ada yang tahu dari Titik apa itu sosiodrama? Teknik yang dilakukan dengan cara bersandiwara. Ya. Kalau dari Inggit apa sosiodrama? Teknik sosiodrama? Teknik yang dilakukan dengan berperan seperti ya, film kayak gitu. Oh, oke. Kalau dari Inun mungkin Teknik bermain peran. teknik bermain peran. Kalau dari Rifan? Saya belum tahu ini. Oh, jadi ini Mas Rifan belum tahu apa ya teknik sosiodrama. Akan saya jelaskan. Ya, benar yang dikatakan teman-teman bahwa teknik sosiodrama adalah teknik yang menerapkan pemberian gimana ya? Kayak bermain peran. Jadi bermain peran yang mana di situ membahas masalah kehidupan atau masalah sosial dari kehidupan seseorang, dan yang mana nantinya itu dalam teknik sosiodrama kita dari bermain peran itu bertujuan untuk memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan yang ada dari adanya sosiodrama tersebut. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, akan saya lanjutkan mengenai tujuan dari teknik sosiodrama. Ada yang sudah tahu mungkin Inggit tujuannya apa kalau kita menerapkan teknik konseling sosiodrama? Tujuannya agar ya mengetahui seperti gambarannya itu bagaimana. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi bisa mengacungkan tangan? Oke, karena Mbak Inggit sudah menyebutkan itu benar seperti yang dikatakan dari teman kita Inggit itu, bahwa teknik sosiodrama ini akan membantu konseli yang mana kan kita melakukan peran atau adegan atau bermain peran, dan itu akan gimana ya, kalian kan secara berkelompok itu akan membangun solidaritas dari kalian, dan juga di situ pastinya kita akan memecahkan masalah yang ada terhadap permasalahan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Selain itu kita juga bisa memahami fenomena kehidupan yang ada pada kehidupan dunia ini, karena ya pasti banyak sekali antara individu satu dan individu lain yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Jadi seperti itu ya. Baik, karena kita sudah tahu apa itu konseling secara berkelompok dan juga kita sudah tahu teknik konseling sosiodrama. Nah, untuk itu mari kita
Tadi saya lupa ya untuk membuka ini dengan bacaan bismillah untuk memperlancar bagaimana kita nanti ke depan akan melaksanakan peran sosiodrama yang nantinya akan diperankan oleh kalian. Jadi kalian berperan untuk sebagai pemeran karakter dan saya sebagai konselor atau evaluator yang akan menilai hasil dari peran kalian. Jadi seperti itu. Untuk memulainya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Dan mungkin ini untuk lebih kenal lagi, untuk mengingat dari pemeran satu-satunya, kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi teknis perkenalannya dimulai seperti ini. Saya akan contohkan. Saya Rindu, di sebelah kiri saya ada Rifan, dan di sebelah kanan saya ada Aileen. Oke. Di sebelah kiri saya ada Rindu, di sebelah kanan saya ada Titik. Di sebelah kiri saya ada Bu Rindu, ada Ainun, dan di sebelah kanan saya ada Indit. Di sebelah kiri saya ada Bu Rindu, ada Ainun, dan Titik. Di sebelah kanan saya ada Bukan. Di sebelah kiri saya ada Rindu, Ainun, Titik, Indit. Oke, jadi kita sudah saling mengenal ya. Mari kita berikan aplaus pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kalian sudah saling mengenal. Nah, saya mau bertanya dulu nih sebelum kita melaksanakan peran. Kira-kira fenomena apa yang ingin kalian bahas pada kesempatan kali ini? Mungkin dari Ainun? kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Sebabnya apa? Apa ada sebab khusus mungkin? Atau tidak ada? Mungkin dari Pipit apa? Permasalahan Mungkin apa? kenakalan remaja juga ya. Kenakalan remaja. Alasannya? Karena remaja zaman sekarang kan banyak yang itu yang kayak bolos sekolah. Oh gitu. Ya betul sekali. Mungkin dari Indit Ya sama kenakalan remaja. kenakalan remaja. Apa nih? Sebabnya? Ya benar yang dikatakan sama Pipit. Karena kan banyak itu sekarang anak-anak remaja itu pergaulannya itu kayak kurang tepat gitu. Kadang ada yang leweng kayak gitu. Ya benar sekali. Kalau dari Rifan? Bullying ya. Kan Bullying. Ya. sekarang banyak itu anak-anak yang kena bullying sampai depresi dan sebagainya. Jadi ini sepertinya Rifan ini dekat sekali dengan kasus bullying. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, karena di sini forum sini banyak yang milih mengenai kasus dan fokus kenakalan remaja, maka dari itu kita habis ini akan memainkan peran juga mengenai kenakalan remaja. Yang mana seperti yang saya sampaikan di awal ya, kalian itu akan bermain adegan atau sebagai pemain tokoh peran tersebut untuk memerankan, dan ini ada teks naskahnya. Ini untuk Rifan, Indit, Pipit, dan juga Ainun. Nah, di sini saya minta kalian untuk dalam waktu 5 menit ke depan untuk mendalami karakter peran yang ada dalam teks tersebut. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu untuk pemeranan karakter ini, karena kita akan melaksanakan sosiodrama. Jadi saya harap kalian bisa memerankan karakter tersebut. Dimulai dari sekarang untuk memahami karakternya. Oke, bagaimana? Sudah teman-teman? Sudah. Ya, alhamdulillah. Yuk, mari kita praktek langsung. Dan di sini saya sebagai evaluator. Yuk, mari kita berdiri. Kok lama sih Ainun? Mana ya? Setia amat. Tanya ikut aku ke mana? Ada deh pokoknya ikut aja wes. Ya udah yuk. Hai Rifan. Dari mana aja lama banget? Dari tadi mau les tapi bolos. Bolos les. Ya. Ini siapa? Pipit temennya Oh, itu. Ya Pipit. Rifan. Gimana? Ini nggak ada les di sini semua ini. Iya kan hanya untuk ketemu kamu. Itu emang. Terus mau ngapain? Iya nggak ada. Mau rokok. Kalau yang mau rokokan Boleh. nggak apa-apa. Mumpung kita di sini nggak ada guru.
Itu kan teman-teman aku di sekolah dan les. Ini kan jam segini waktunya les, ngapain pada di sini? Aku samperin aja deh. Nanti kalau ada yang tahu kalian di sini gimana? Ya, siapa yang tahu? Kita yang di sini. Teman les kita banyak. Kan cuma teman les ya. Hei, ngapain kalian pada di sini? Ya emangnya kenapa? Ini kan waktunya les. Ini tuh jamnya les. Ngapain pada di Ya, sini? kalau mau les ya les saja. Kita kan di sini sudah pintar semua. Nggak perlu les. Apa itu les? Tapi kan kamu kan udah daftar les, kamu kan dicariin uang sama orang tuamu untuk les. Ya kan yang cari uang orang tua saya, bukan orang tuamu. Ya kan sama orang tuamu dong. Orang tua orang tua saya, kenapa kamu urusin saya? Repot. Ini kenapa? Udah Jit, ayo pulang aja yuk. Bentar aku mau ngasih tahu mereka berdua ini. Kalian itu umurnya masih muda, kenapa kok malah kayak gini? Cuman gitu, mumpung masih muda kita harusnya happy. Iya, aku tahu. Maksudnya Iya. ini kan kayak salah gitu loh. Kalian itu harus mencontohkan pada teman-teman yang lain hal-hal yang baik. Loh, kamu aja bisa mencontohkan, kenapa saya yang harus mencontohkan? Kalau aku bisa, kamu juga harus bisa gitu loh. Kenapa harus saya? Kamu saja kan sudah cukup. Udahlah, ayo kita pulang, kita les Kalau mau sama-sama. pulang aja dah. Kita di sini masih mau nongkrong. Ini kan juga butuh pendidikan kamu juga gitu loh. Untuk pendidikanmu juga, masa depanmu itu loh. Kasihan orang tuamu kalau kamu seperti ini terus. Ayo, bagaimana? Kalau kalian ingin pulang, les aja dah. Kamu nggak mau ikut Kita pulang? masih di sini. Kamu nyanyi? Tetap mau di sini aja? Ya. Ya udah, kita pulang semudah aja. Ya Pak Ben. Wah, bagus sekali nih acting kalian. Yuk kita beri aplaus pada sesi sosiodrama kali ini. Wah, bagus ya. Maka dari itu untuk tahap berikutnya, mari kita bahas mengenai kasus sosiodrama ini. Apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita diskusikan. Yuk kita kembali lagi ke tempat awal. Alhamdulillah nih, dari acting teman-teman ini sudah sangat bagus dan saya rasa itu cukup untuk memerankan karakter yang saya minta. Nah, ini saya ingin meminta pendapat kalian setelah memerankan karakter tersebut. Mungkin apa yang kalian dapati setelah kalian memerankan tokoh tersebut. Nah, ini dari Inggit sendiri ya, saya mulai dari Inggit. Tadi kan memerankan sebagai tokoh yang penegur ya, penegur, dan juga Inggit itu kayak tahu kok temannya diajak ke tempat yang seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apa dari sudut pandang Inggit mana tokohnya? Iya. Kalau menurut saya ya, seperti itu, sepertinya itu kayak kurang bagus gitu. Soalnya kan bagaimana ini tuh waktunya jam les gitu kan, waktunya untuk mencari pengetahuan gitu. Kasihan orang tua mencari uang untuk membayar les, tapi mereka malah bolos les gitu. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pipit mungkin tadi setelah memerankan karakter tersebut sebagai anak yang diajak untuk ketemuan, gimana? Menurut saya ya, pacaran itu kan perbuatan yang kurang baik ya. Kan selain buang-buang waktu juga itu tadi meninggalkan kewajiban buat pergi ke tempat les gitu. Oh, jadi seperti itu. Baik, terima kasih untuk dari Inun. Bagaimana nih setelah memerankan karakter yang nakal, bisa dikatakan nakal, tiba-tiba ketemuan dengan pacarnya, gimana? Ya, sepertinya ya, emang nggak baik ya Bu, karena kita kan jam waktu les malah bolos. Nggak baik ya berarti. Oke, kalau dari Dufan sendiri nih, sebagai cowok yang menunggu kehadiran dari Ainun, bagaimana pendapatnya? Yang nggak baik, dan kalau emang anak nakal kan sulit untuk diajak ke hal yang baik. Oh gitu ya, jadi memang karakter itu ya, udah karakternya kalau nakal ya rada sulit untuk diluruskan. Oke, jadi dari teman-teman sudah memberikan kesimpulan masing-masing ya. Ini kalau dari saya sendiri, sekarang giliran saya. Dari karakter tersebut, dari sosiodrama yang kalian perankan tadi, itu merupakan salah satu contoh cerminan dari adanya kenakalan remaja. Iya apa enggak? Nah, iya kan? Bolos untuk mau les, yang mana malah terkadang pacaran. Remaja sekarang itu ya nggak tahu, dulu juga ada sih remaja yang nakal, namun ini tuh kayak terus-terusan, dari tahun ke tahun ada aja kasusnya. Malah terkadang lebih-lebih ada juga remaja itu yang melakukan hal
sampai lebih jauh. Semisal belum waktunya udah hamil di luar nikah, itu juga termasuk kenakalan remaja. Atau ada lagi yang mana mereka mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti halnya narkoba atau miras, itu juga termasuk kenakalan remaja. Mungkin kalau di usia kalian seperti yang dilakukan Rifan tadi ya, merokok. Nah itu kalau kita lihat ya kalau udah bekerja mapan, tapi kalau belum kan ya itu seperti kayak gimana ya, menghabiskan uang orang tua. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Untuk tanggapan selanjutnya dari kalian yang ingin saya tanyakan, menurut kalian nih kira-kira pesan apa ya yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan dari anak-anak itu bisa melakukan hal itu? Mungkin dari Inggit bisa diceritakan faktor yang latar belakangnya. Faktor yang bisa membuat orang tersebut seperti itu ya, itu mungkin dari faktor pergaulan yang bebas kayak gitu. Oke, kalau dari Pipit faktornya? Mungkin dari didikan orang tua mungkin ya. Didikan orang tua, ya. Kalau dari Ainur? Mungkin itu boleh kan sekitarnya yang kurang sehat. Iya. Kalau dari Rifan apa faktornya mungkin bisa itu kurang didikan dari orang tua serta lingkungan yang bebas lah. Oke. Nah benar apa yang dikatakan teman-teman semua ini, karena banyak faktor yang melatar belakangi. Maka dari itu saya ingin menambahkan sedikit bahwa ada juga faktor yang mana itu terkadang kan sisi remaja yang kita ketahui, mereka itu dalam tahap perkembangannya itu memang suka melakukan hal-hal baru, yang mana mungkin karena adanya kurangnya perhatian dari lingkungan atau keluarga, atau mungkin karena pergaulan bebas, itu membuat mereka untuk bagaimana ya, ingin mencoba hal baru, kurangnya perhatian dari pihak tersebut. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya saya ingin tahu dari teman-teman pesan apa yang ingin kalian sampaikan terhadap kasus yang seperti itu. Bisa dimulai dari ini ya, silahkan. Ya, pesan dari saya ya untuk teman-teman yang lain gitu ya. Kalau waktunya les itu ya les, kerjakan kewajibannya dahulu gitu. Pacaran boleh, tapi jangan 100% ke hal tersebut gitu kan, masih mempunyai kewajiban lain. Ya, mungkin ada lagi bisa mengacungkan tangan. Ya, silahkan. Ya kalau remaja-remaja seperti itu kan mikirnya itu hanya yang sekarang saja, tidak memikirkan untuk masa depannya. Iya. Ya kalau bisa ya bagaimana cara kita untuk mendidik para remaja itu supaya berpikir ke depan, tidak hanya berpikir untuk sekarang saja, untuk kesenangan sekarang saja. Oke, terima kasih, saya acungi jempol buat jawaban teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya ya, saya ingin tahu apabila ada permasalahan seperti itu di lingkungan sekitar, atau bahkan yang mungkin teman-teman dulu pernah sih mengalami, atau ada juga keluarga atau temennya yang sekelas, itu kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira teman-teman itu memiliki solusi atau alternatif seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Kalau dari saya Ya, pertama silakan. itu yang penting dari diri kita sendiri. Jadi dari diri sendiri. Memperbaiki diri kita. Terus kalau emang sudah merasa kalau diri kita sudah baik, baru kita mengajak ke Yang sekitar. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, untuk pemecahan masalahnya seperti apa kira-kira? Ya benar yang dikatakan oleh Mas Rifan, Ya. itu pertama dari diri sendiri dulu ya, itu bagaimana cara menyikapinya diri sendiri. Sekiranya bila kesusahan gitu kan bisa meminta bantuan atau kepada guru atau kepada teman yang sikapnya itu lebih baik daripada diri sendiri, untuk meminta bantuan. Oke, bagus-bagus. Nah, ada lagi mungkin dari Ainur, silakan. Ya mungkin remaja-remaja ini harus berkumpul dengan lingkungan sekitarnya yang lebih sehat. Oke, berkumpul dengan lingkungan yang sehat ya. Oke, mungkin dari Pipit? Mungkin tadi juga faktornya kan karena kurangnya didikan dari orang tua. Mungkin orang tua bisa memberikan bimbingan yang lebih buat anak tersebut. Mungkin dari keluarga terdekat atau orang tua sendiri. Oke, nah ini jawaban teman-teman merupakan jawaban yang bagus, dan saya harap jawaban teman-teman itu juga bisa diterapkan oleh orang-orang yang mengalami kejadian seperti itu. Selain itu mungkin bisa juga dari bimbingan konselor atau bimbingan guru BK, misal masih di sekolah ya. Di sekolah itu ada guru BK yang mungkin bisa mengajarkan hal kebaikan atau meluruskan bahwa tindakan
perilaku siswa tersebut itu tidak benar. Bisa juga kalau dia sudah terancam mentalnya mengenai kenakalan remaja yang lebih lanjut atau permasalahan yang lebih, itu bisa datang kepada lembaga konseling, yang mana nanti siswa itu akan diberikan bimbingan, diberikan pengarahan. Tapi ya seperti yang saya sampaikan di awal, itu tergantung dari, untuk konselor itu membantu penyelesaian masalahnya, namun yang menyelesaikan ya tetap dari keputusan anak tersebut. Ya karena seperti yang kalian tahu kan, mereka yang melakukan pasti mereka juga yang akan bisa mengakhirinya atau menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti itu ya. Nah ini karena berhubung waktu kita juga sudah lumayan cukup ya. Nah, untuk pesan dan kesan dari prosesi konseling kelompok kali ini, mungkin teman-teman bisa menyampaikan kepada saya untuk sesi konseling berikutnya atau bagaimana gitu. Mungkin apa yang diharapkan teman-teman, kesan dan kesannya, silakan. Ada? Ya, silakan. Kan konseling pada hari ini ya bagus sih, membahas tentang kenakalan remaja. Kalau besok kalau bisa ya tentang bullying. Oh, tentang bullying. Oke, karena tadi Rifan merequestkan untuk bullying ya. Untuk yang lain mungkin ada? Ya silakan. Ya hari ini tadi kan tentang kenakalan remaja, Ya. apalagi bullying atau hal-hal yang lain begitu kan, masih banyak permasalahan selain kenakalan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih saran, masukan dari teman-teman, dan juga saya rasa kalian semua berpartisipasi untuk melaksanakan adanya konseling secara berkelompok ini, dan mungkin kita akan melanjutkan ke sesi konseling berikutnya mungkin dengan topik berbeda atau bahkan ada kasus baru ya, atau bisa melanjutkan yang ini. Mungkin ada dari teman-teman yang saling menceritakan permasalahannya untuk keterbukaan kita masing-masing untuk membahas hal lain mungkin yang masih berkelanjutan dengan topik yang sekarang. Mungkin itu yang saya sampaikan karena waktu juga sudah cukup, dan mohon maaf dari saya mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan, ya kita sama-sama melaksanakan konseling berkelompok. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.